Pemirsa, Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta mengadakan rapid dan swab test kepada 100 pedagang pasar Taman Puring. Sementara sejumlah pedagang pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta kabur meninggalkan lapak saat mengetahui ada tes corona di lokasi. Puskesmas Kebayoran Baru, Jakarta mengadakan rapid dan swab test kepada 100 pedagang pasar Taman Puring. Hasil uji rapid dan swab test dikirim ke Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan untuk diperiksa di laboratorium. Sembari menunggu hasil swab test, pedagang diizinkan berjualan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Hanya 50 hingga 60% pedagang yang berjualan setiap harinya. Hasil swab test akan dikirim melalui telepon kepada para pedagang. Jika ada hasil tes positif atau reaktif, maka pedagang itu harus menjalankan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sementara itu, ketakutan mengikuti tes corona kembali dialami para pedagang di Pasar Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta yang kabur dan memilih menutup lapak dagangan lebih awal demi menghindari uji swab yang digelar petugas puskesmas. Para pedagang mengaku khawatir justru akan terpapar ketika berada di posko kesehatan. Mencegah semakin banyaknya pedagang yang kabur, petugas langsung menjemput para pedagang yang masih tersisa agar mau mengikuti uji swab. Kenapa, Bu? Takut duluan. Takutnya kenapa? Udah takut duluan gue. Ini kan gratis nih, Bu. Iya. Kalau di rumah sakit kan mahal ya. Ibu takutnya khawatirnya kenapa, Bu? Ntar gini loh, udah dibilang sehat gitu, tahu-taunya ada penyakit gitu. Takut saya udah gitu. 9 orang pedagang di Pasar Palmerah, Jakarta terkonfirmasi positif virus corona. Imbasnya perusahaan umum daerah Pasar Jaya selaku pengelola terpaksa menutup sementara pasar guna sterilisasi. Kondisi Pasar Palmerah sepi dari pedagang dan pembeli. Hanya petugas keamanan PD Pasar Jaya, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang berjaga di lokasi. Penutupan Pasar Palmerah berlangsung mulai hari ini selama 3 hari hingga 27 Juni mendatang. Pasar Palmerah menambah deretan pasar tradisional di DKI Jakarta yang terpaksa ditutup karena terpapar virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tingginya angka COVID-19 di Indonesia membuat anak bangsa berinovasi menciptakan alat rapid test sendiri. Di antaranya ilmuwan di Universitas Padjadjaran dan Universitas Gadjah Mada yang membuat alat rapid test dengan harga terjangkau namun lebih spesifik untuk menentukan negatif atau positif COVID-19. Pemerintah gencar menggelar rapid test di sejumlah wilayah untuk memetakan penyebaran COVID-19. Rapid test menjadi cara cepat untuk mengetahui apakah seseorang reaktif atau tidak. Setelah dinyatakan reaktif, pemeriksaan akan berlanjut ke swab test dengan hasil yang lebih mengarah pada positif atau negatif corona. Lamanya proses penentuan seseorang positif atau negatif corona membuat ilmuwan dari Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat mengeluarkan inovasi baru dalam pemeriksaan COVID-19. Alat yang diberi nama deteksi cepat ini diakui memiliki akurasi 80% dan jauh lebih murah ketimbang buatan impor. Sehingga hasil yang ditunjukkan bukan lagi reaktif, melainkan hanya negatif atau positif COVID-19. Sudah mulai memproduksi rapid test 2.0 ya. Dalam minggu-minggu ini dirilis 5.000 yang sangat membanggakan karena rapid test ini adalah rapid test canggih, mengetes antigen bukan antibody. Jadi langsung mengetes COVID. Jadi nanti hasilnya bukan lagi reaktif, betul-betul negatif atau positif, kira-kira begitu. Selain Universitas Padjadjaran, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga membuat alat deteksi COVID-19 yang bernama RIGA atau singkatan dari Republik Indonesia Gadjah Mada Hepatika Airlangga. Meski buatan dalam negeri, akurasi RIGA COVID-19 tidak kalah dengan rapid test kit buatan luar negeri. Bahkan, RIGA telah diuji di 25 puskesmas di Sleman. Bupati Sleman Sri Purnomo menyambut baik inovasi ini. Dengan harganya yang lebih murah, ini harapannya nanti kan bisa
kita bisa memberikan rapid kepada banyak warga Kabupaten Sleman, karena sangat terjangkau, sehingga nanti bisa untuk men-tracing dengan persentase yang lebih tinggi, dengan gambaran yang umum yang akan bisa akurasinya tinggi. Dikembangkan oleh Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan PT Pakar Biomedika Indonesia dan PT Tekad Mandiri Citra, Deteksi Cepat memiliki uji sampel berbasis antigen. Waktu uji sampel sekitar 10-15 menit dengan harga sekitar Rp120.000. Sementara Riga COVID-19 dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Laboratorium Hepatika Mataram di bawah Kementerian Riset dan Teknologi. Dengan uji sampel berbasis antibodi, Riga COVID-19 lebih murah ketimbang alat rapid test buatan import. Dengan alat deteksi COVID-19 buatan dalam negeri yang mampu menyaingi akurasi PCR, diharapkan penanganan corona di Indonesia bisa lebih murah dan lebih cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Alat deteksi cepat buatan ilmuwan Universitas Padjadjaran diklaim mampu bersaing dengan alat rapid test yang biasa digunakan. Apakah alat deteksi cepat ini sama dengan alat rapid test dan apa saja kelemahan dan kelebihannya? Kami akan hadirkan cuplikan dialog bersama Muhammad Yusuf, Sekretaris Pusat Riset Bioteknologi Molekular dan Bioinformatika Unpad, dan Samira Hussein Alamudi, peneliti bioteknologi Astar Singapura dalam program iNews Sore. Deteksi antigen ini untuk melengkapi rapid test yang sudah ada seperti itu. Oke, apa sesungguhnya diferensiasi alat ini dibandingkan rapid test lainnya sehingga ada kesimpulan awal nih bahwa hasil tes PCR bisa sama dengan deteksi cepat, itu benar atau tidak? Ya, sebetulnya angka yang beredar itu juga awalnya saya perlu klarifikasi ya. Jadi awalnya angka 80% muncul itu pertanyaannya adalah rapid test yang akurat itu di angka berapa? Karena kami kalau dari peneliti kan tentunya tidak bisa mengeluarkan angka akurasi kalau kita belum melakukan validasi di lapangan. Kalaupun yang ditanya adalah validasi di laboratorium, misalkan kami jawab 100%, tapi kan itu bukan angka yang relevan karena itu hasil pengamatan ketika kita menguji alat ini diujikan terhadap protein virus gitu, belum sampel yang sebenarnya. Seperti halnya tes PCR. Oke, ada kelemahan tidak dari alat deteksi cepat ini? Tidak ada alat yang sempurna sebenarnya. Untuk antigen based test ini, yang baik adalah karena dia mendeteksi langsung virusnya, bukan mendeteksi antibody. Tetapi kekurangannya adalah, bukan kekurangan ya, jadi prinsipnya ketika kita membuat alat deteksi, ada dua hal yang utama. Yang pertama adalah akurasi, yang kedua sensitivitas. Sensitivitas adalah deteksi limit. Seberapa sensitif alat ini dapat mendeteksi virus dalam volume yang sedikit. Kalau PCR, hanya satu partikel virus pun PCR dapat mendeteksi, sehingga sensitivitasnya sangat tinggi. Tetapi untuk antigen harus diketahui dan diinformasikan juga kepada pasien dan publik berapa limit of detection-nya, berapa sensitivitasnya, sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang lebih menyeluruh tentang antigen tersebut. Oke, saya kembali ke Pak Yusuf. 156 tenaga kerja asing asal Cina menjalani pemeriksaan kesehatan dari tim medis Dinas Kesehatan di Konawe, Sulawesi Tenggara. Tes kesehatan untuk memeriksa penyakit menular seperti hepatitis hingga COVID-19. ...156 tenaga kerja Cina yang bekerja di pabrik pemurnian nikel di Konawe, Sulawesi Selatan diperiksa kesehatannya. Dinas Kesehatan Konawe memeriksa suhu tubuh dan cek darah untuk mengidentifikasi penyakit menular seperti HIV/AIDS, hepatitis, serta terbebas dari COVID-19. Sasaran pemeriksaan itu adalah terutama pola penyakit menular ini yaitu HIV/AIDS, hepatitis dan program TB paru ini. Ya, inilah yang kita laksanakan ini. Kita mau laksanakan ini perda kami. Sebelumnya 156 TKA Cina telah diperiksa kesehatannya di daerah asal dan setibanya di Kendari. Selain itu, seluruh TKA juga sempat dikarantina selama 14 hari. Mereka
mereka sudah melewati karantina mandiri sebelum berangkat. Kemudian sesampainya di Kendari di UHO, mereka juga dilakukan pemeriksaan oleh KKP. Kemudian setelah itu juga kita bawa sampainya di pabrik, kita juga melakukan standar pengawasan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe. 156 TKA Cina merupakan gelombang pertama dari rencana 500 TKA Cina yang akan kerja di pabrik pemurnian nikel di Konawe. Rencananya gelombang kedua dan gelombang ketiga akan datang pada 28 Juni dan 7 Juli mendatang. Kedatangan 500 TKA ini pun sempat mendapat penolakan dari warga sekitar pada pertengahan Juni ini. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Forum Aspirasi Pengusaha Jasa Pernikahan Kota Bandung menggelar simulasi resepsi pernikahan di salah satu gedung di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Simulasi dilakukan sebagai salah satu syarat agar mendapat kelonggaran dari pemerintah Kota Bandung di sektor usaha tersebut. Memasuki masa tatanan kenormalan baru atau new normal, Forum Aspirasi Pengusaha Jasa Pernikahan Kota Bandung menggelar simulasi resepsi pernikahan di sebuah gedung di kawasan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat. Simulasi dilakukan mulai dari alur masuk pengantin hingga penerapan jaga jarak undangan sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu, penyediaan makanan dan teknis berfoto juga turut disimulasikan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pelonggaran di sektor usaha tersebut. Dengan dasar ini, nanti kita akan kaji dinas instansi terkait untuk melakukan pelonggaran relaksasi kegiatan resepsi pernikahan. Tapi tentunya lewat prosedur, nanti mereka mengajukan dulu, kemudian pasti ada surat pernyataan dari asosiasi bahwa kalau sampai mereka ternyata tidak menerapkan standar protokol kesehatan ya. Nah, karena memang selama 3 bulan ini teman-teman pelaku bisnis dan tahu para pekerja lepas ya, para pekerja kami juga puluhan ribu orang ini terdampak banget gitu. Jadi mudah-mudahan sih dengan adanya simulasi ini menjadi goal setting kami ini terpenuhi. Pengusaha jasa pernikahan juga memprediksi akan ada kenaikan biaya pernikahan di tengah pandemi ini. Sebab ada tambahan kebutuhan alat seperti pengukur suhu, hand sanitizer, dan personel untuk mengawasi tamu undangan. Dari Bandung, Jawa Barat, Unang Setiawan, iNews melaporkan. Menuju new normal, pemerintah membuat aturan wajib mengenakan masker bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi umum. Mendukung upaya pemerintah, MNC Peduli menyalurkan masker kain kepada petugas transportasi di DKI Jakarta. Komuter lain merupakan moda transportasi umum yang menerapkan protokol kesehatan ketat bagi penumpangnya selama masa pandemi COVID-19. Setiap pengguna jasa kereta api listrik ini harus menggunakan masker saat berada di stasiun dan gerbong kereta. Mendukung upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, MNC Peduli dan The Efting bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagikan masker kain kepada petugas yang bekerja di sektor transportasi dan perhotelan. Salah satunya adalah petugas komuter lain di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Ini bukan yang kedua, tapi kelanjutan dari yang pertama, dari kerjasama antara MNC Peduli dengan Kemenparekraf sejumlah 100.000 masker, yang 50.000 sudah kita serahkan. Pada waktu itu diterima oleh MRT, kemudian oleh Transjakarta dan PHRI. Hari ini yang kedua 50.000 lagi kita serahkan kepada PT Kereta Komuter Indonesia. Kami memang menyambut baik ya inisiasi dan kerjasama dengan MNC Peduli ya yang berusaha untuk memberikan masker kain sebanyak mungkin kepada masyarakat. Sangat luar biasa sekali MNC Peduli, kita bisa bekerja sama, kita bisa berkolaborasi, kita bisa bergotong royong saling support di dalam menghadapi pandemi ini.
Penularan virus corona di Indonesia masih terus terjadi. Wabah ini tidak akan bisa selesai jika masyarakat tidak patuh anjuran pemerintah dan kompak dalam melawan pandemi COVID-19. Untuk itu, MNC Peduli mengajak seluruh lapisan masyarakat berdonasi agar kita bersama-sama memerangi virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Dinas Pendidikan DKI Jakarta tetap melanjutkan seleksi usia dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB meski dikritik sejumlah orang tua. Selengkapnya sesaat lagi, iNews Malam segera kembali.